Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel Anda yang selalu berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Dukunglah kami, klik subscribe supaya channel ini eksis bersama Anda untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Sebagai channel alternatif dari channel-channel yang tidak mendidik, yang isinya hanya berbasis pornografi dan juga pola hidup yang luar biasa mewah dan kurang mendidik bagi generasi muda kita karena menimbulkan hidup hedonistik. Nah, kita bersama ini akan berbicara mengenai nasib guru-guru P3K, dan tentu kita narasumbernya adalah Bapak Dudung Abdul Qadir MPD. Beliau adalah wakil sekretaris pimpinan, bukan pengurus besar, Jenderal. yaitu wakil sekretaris jenderal pengurus besar PGRI. Nah, kalau Anda mendapatkan video ini di gadget-gadget Anda, karena ini adalah berkat sentuhan kreatif dan inovatif editor kita, Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, dan juga pemilik channel YouTube Media Komunika. Kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sehat Prof? Sudah lama kita tidak bersuo, Prof. Baru 3 tahun, Pak Dudung. Rasanya karena kita tuh ditimpa berbagai persoalan-persoalan dalam pendidikan sehingga rasanya lama sekali kita nggak ketemu. Nah, kali ini kita ditemukan, Pak Dudung, Ya, karena alhamdulillah kemarin Pak Dudung say hello ke saya sehingga akhirnya kita sampailah pada saat ini untuk mendiskusikan bagaimana nasib para orang guru honorer yang sudah mendapatkan SKP 3K. Gimana Pak Dudung peta nasionalnya, Pak Dudung? Begini Prof, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Yanto, guru saya yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman Suyanto.id. Jadi betul menurut teori Prof bahwa orang itu dan lembaga serta organisasi itu paling sukses dalam bertransformasi itu dalam sistemik. Jadi transformasi sistemiknya sukses, tapi bagaimana transformasi tahap kedua, yakni transformasi kultural, implementasi pengembangan sumber daya, kita selalu gagal. Nggak tahu kenapa, Prof, berbagai kebijakan kita bisa melahirkan, tapi pada dataran implementasi selalu kita mengalami kesulitan. Itu yang pertama, berdasarkan kajian teori seperti itu. Ya. Dan nyatanya pengalaman yang terjadi mulai dari kurikulum 2013 secara sistemik bagus. Sekarang mungkin kurikulum Merdeka mungkin rada-rada bagus lah, tetapi diimplementasi yang kadang-kadang selalu menghadapi masalah. Nah, salah satu di antaranya adalah dampak yang harus diterima oleh guru-guru honor, guru-guru P3K yang sudah dinyatakan lulus pun bermasalah di Republik yang kita cintai. Ini menjadi persoalan. Harusnya guru-guru yang sudah dinyatakan lulus, ya suka tidak suka pemerintah harus segera memberikan SK kepada guru-guru kita. Aneh bin ajaib, kalau sudah dinyatakan lulus, tapi formasi tidak ada. Ini yang menjadi persoalan besar di tes seleksi P3K tahun 2021. Akhirnya pemerintah di awal-awal 2022 membuat surat edaran dan memberikan pengumuman kepada seluruh guru-guru di Indonesia bahwa di 2022 akan diangkat yang yang lulus PG dan belum mendapatkan belum mendapatkan tempat atau formasi. Tapi sampai saat ini banyak guru-guru kita yang belum selesai terkait dengan SKP 3K-nya walaupun dia sudah lulus passing grade. Sampai Pak Prof, ada beberapa guru yang
sudah diberhentikan dari tempat mengajarnya karena dia ngajar di swasta. Sejak diterima di P3K oleh yayasan swastanya itu diberhentikan, Prof. Gaji tidak nerima karena sudah dinyatakan lulus di P3K. Mereka berjualan macam-macam, laporan kepada PGRI, menangis mereka, kapan kami akan ditentukan nasibnya untuk menjadi P3K. Ini mudah-mudahan pemerintah, khususnya Kemendikbudristek, kemudian ya leading sektornya adalah Dirjen GTK, kami ingin melihat sebuah kepastian dari pemerintah terkait guru-guru yang sudah lulus passing grade tapi belum menerima SK. Masih banyak, Prof. Dan pendataan juga belum selesai, dan kita lihat mudah-mudahan ini menggembirakan teman-teman guru honor yang sudah dinyatakan lulus P3K. Nah, lagi-lagi, Prof, ini koordinasi, komunikasi, kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menurut kami kurang berhasil. Karena pertemuan-pertemuan sudah dilangsungkan, rakor dan seterusnya, tapi tetap banyak daerah, provinsi maupun kabupaten kota yang tidak mengusulkan sesuai dengan kuota yang lulus di passing grade. Walhasil, ya begini, banyak masih digantung SK yang harus diterima oleh para guru honor. Itu, Prof. Jadi ini yang menjadi persoalan bersama. Jangankan bisa mengangkat yang P2, sisa K2 yang belum terangkat, Prof. P1 saja sulit untuk bisa bergerak. Nah ini, Prof, mudah-mudahan ada solusi-solusi yang lain di kementerian. Karena persoalannya di era disrupsi ini katanya bukan persoalan bukan persoalan hal-hal yang pasti, tapi bagaimana pemimpin memberikan keputusan yang cepat, tepat, dan jelas. Itu, Prof. Ya. Saya kira ini banyak hal, banyak sebab, Pak Duduk. Pertama Gitu ya. dalam proses perencanaan dulu, ini tidak melibatkan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu kan sebenarnya yang punya guru. Jadi dianggapnya bahwa kementerian itu masih bisa mengintervensi bagaimana guru. Ya, tentu saja pemerintah daerah ini nggak mau membuka informasi karena implikasinya kan harus menggaji. Dan ini yang saya kira berat bagi pemerintah daerah. Dan kabarnya Pak Dudung, yang sudah di SK-kan pun gajinya itu tidak lancar, Pak Dudung. Pak Dudung pernah mendengar itu nggak, Pak Dudung? Ya, memang ada beberapa masuk ke PGRI pengaduan-pengaduan dan aduan-aduan terkait dengan ASN P3K ini. Inilah mungkin yang dikhawatirkan oleh teman-teman guru honor saat itu, bahwa kami inginnya ASN PNS bukan P3K. Karena ketidakjelasan terkait dengan penggajian, kepegawaian, sehingga membuat teman-teman guru honor itu pada saat diluncurkannya P3K mereka sedikit tidak setuju, inginnya adalah ASN PNS. Tetapi daripada teman-teman menurut undang-undang ASN bahwa ASN itu yang PNS itu 35 tahun paling tinggi, paling lambat, mereka setelah 35 tahun kan tidak bisa ikut tes ASN. Padahal yang dirugikan itu saat moratorium 10 tahun lebih, usia mereka masih 25-26. Tapi ketika tidak ada pengangkatan, jadilah mereka usianya lebih dari 35 tahun. Nah, ini yang menyebabkan sehingga jalan tengah PGRI mengusulkan P3K untuk guru-guru yang usianya di atas 35 tahun. Ini awalnya, Prof. Kemudian yang kedua, ini P3K itu khusus untuk menyelesaikan guru-guru di sekolah negeri, tidak melibatkan guru-guru yang ada di sekolah swasta. Nah, sekarang kerepotan pemerintah. Satu bukti bahwa memang ini khusus tadinya untuk guru-guru yang ada di sekolah negeri, kekurangan gurunya kan di sekolah negeri, Prof. Kalau swasta mungkin sudah stabil dan seterusnya. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu kita intervensi oleh pemerintah, dibantu sekolah-sekolah yang maju enggak,
hidup tak mau gitu. Mungkin itu yang perlu kita bantu untuk dikembangkan lebih maju lagi. Jadi memang ada hal yang harus segera, tadi saya bilang bahwa di era disrupsi ini tidak hanya kita memikir-mikir kemudian menentukan sebuah kebijakan, tetapi harus segera, cepat, tepat, dan jelas. Itu, Prof. Ya, ya, ya. Yang kita sayangkan itu kan begitu guru-guru honorer yang di sekolah swasta ikut rame-rame melamar P3K dengan berbagai upaya. Luar biasa upayanya itu. Klak klik aplikasi dan sebagainya. Ya. Tetapi begitu sudah passing grade-nya tercapai, ya disebut Pak Dudung PG tadi, ternyata nggak diangkat. Dan di tempat kerja yang lama sudah diberhentikan. Lalu ini kan menimbulkan pengangguran kementerian itu. Jadi mestinya itu harus diantisipasi dan segera ambil tindakan untuk menyelamatkan mereka. Mereka punya anak, punya istri, dan juga punya suami, punya anak. Kan begitu Pak Dudung ya. Padahal tadinya kan di sekolah swasta mereka itu rata-rata guru yang baik di swasta. Sehingga dia perannya itu besar di sekolah swasta. Sehingga take home pay-nya itu relatif juga tinggi dibandingkan yang orang baru-baru itu, dan hilang begitu saja. Gimana itu Pak Dudung? Nah, ini dia persoalan, Prof. Jadi sepertinya tadinya kementerian itu ingin menunjukkan bahwa nih program ini tidak membeda-bedakan tempat kerja. Kemudian swasta negeri seimbang, silahkan boleh, tapi akhirnya akan menimbulkan masalah. Nah, kebijakan yang ketika diimplementasikan menimbulkan masalah dan masalahnya cukup besar, berarti menurut teori kebijakan, kebijakan ini harus dievaluasi secara mendasar dan mendalam. Kenapa sih kita ingin menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan kekurangan guru, tetapi sampai saat ini guru-guru masih belum mendapatkan porsi yang baik, porsi yang tepat. Sehingga tidak terjadi sebetulnya kalau perencanaan menggunakan perencanaan strategis yang Prof ajarkan, Prof sampaikan. Bagaimana kita mengambil sebuah kebijakan yang betul-betul pasti, tidak menggantung. Itu tidak akan terjadi kalau perencanaannya matang dan kalau perencanaannya betul-betul melibatkan stakeholder pendidikan nasional. Ya. Tidak coba-coba seperti ini. Nah, yang berbahaya kebijakan itu seperti coba-coba. Ini memutuskan ini diperbaiki. Padahal ada teori yang sangat, ya salah satu yang saya kenal, yang Prof sampaikan, program evaluasi and review teknik. Program ini kalau kita menggunakan program seperti ini tidak akan pernah kita terpleset dari rencana yang sudah kita lakukan. Semua kritikal yang akan mengganggu program ini, rencana ini akan dikikis habis dengan teori-teori ilmiah untuk sukses dalam sebuah program. Saya pikir itu, Prof. Ya, saya kira kementerian itu ibarat mau mencari pohon di hutan. Dia hanya melihat pohonnya saja, Pak Dudung. Pohonnya saja yang dilihat. Enggak pernah memikirkan hutannya. Hutannya seperti apa. Jadi kita lihatlah seperti misalkan saja implementasi kurikulum merdeka. Ini dari awal itu kan nggak tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu seperti hutan belantara. Ngertinya pohon, ngertinya pohon. Satu, dua, tiga pohon yang kebetulan yang banyak dilihat itu sekolah di Jakarta Selatan misalnya saja. Yang itu diimplementasikan ke seluruh NKRI. Akhirnya setelah tahu, oh hutannya ternyata pohonnya macam-macam. Lalu dia di tengah perjalanan membuat pemetaan pohon, Pak Dudung, yaitu mengadakan sekolah 3 makom. Makom mandiri berbagi, mandiri berubah, mandiri belajar. Itu seharusnya kan sejak awal itu sudah dipetakan seperti itu kebijakannya. Iya enggak Pak Dudung? Gimana menurut Anda? Betul sekali, Prof. Ini terkait kurikulum merdeka saja, saya melihat evaluasi dari seluruh Indonesia, jangankan di tempat-tempat terpencil. Saya baru pulang dari Garut Selatan yang nggak jauh dari ibu kota negara. Di ujung Garut, di Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Saya tanya pada guru-guru, Ibu, Bapak,
bagaimana sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Apa Pak kurikulum merdeka? Dari ibu kota nggak jauh jaraknya, nggak ngerti apa itu kurikulum merdeka. Ini satu bukti. Jangankan di daerah pedalaman, di pencil, waktu kita pulang dari Aikmua pun sama, mereka tidak mengerti. Bahkan kurikulum 2013 pun masih belajar mereka. Artinya apa? Ini sebuah potret. Jangan melihat pohon, tapi hutan belantara yang utuh Indonesia itu harus kita potret. Bisakah implementasi ini dilaksanakan? Atau mudahkah guru menggunakan kurikulum? Nyatanya di kota-kota besar saja, saya tidak menyebutkan. Ketika ikut mandiri belajar, itu guru-guru meliburkan siswanya untuk PMN, untuk ikut aktif di akun belajar ID. Mereka sampai jam 10 malam harus mengupload itu. Ini persoalan. Dan akhirnya apa? Yang harusnya dia mengikuti video-video, mereka skip cepat. Jadi tidak mengerti. Yang penting menjawab pertanyaan sehingga dia lolos. Apakah ini yang harus kita kerjakan? Apakah ini yang ingin disebut bahwa kita adalah kurikulum merdeka? Mungkin anaknya bisa jadi merdeka, gurunya jadi tidak merdeka. Ini mungkin otokritik untuk kita semuanya. Ayo, bahwa ternyata memang mengelola pendidikan nasional kita ini tidak mudah yang kita bayangkan. Tidak seperti kita mengelola Singapura, mengelola Malaysia, Finlandia, dan seterusnya. Kita negara yang kepulauan yang sangat-sangat berbeda-beda. Segresi sarana prasarana, segresi kualitas guru, segresi kualitas siswa. Yang ini harus kita petakan dan harus kita gerakan bagaimana merancang sebuah pembelajaran yang bermakna untuk local wisdom yang sulit dipahami. Itu mungkin, Prof. Ya, baiklah Pak Dudung. Mudah-mudahan ini menjadi feedback bagi kementerian untuk memperbaiki kebijakannya. Walaupun sudah agak terlambat, tinggal 2 tahun Pak Dudung. Artinya supaya apa? Supaya baik mungkin Mas Menteri harus diberi kesempatan 2 atau 3 kali periode lagi Pak Dudung. supaya kalau saya berpikir justru lain, Prof. Kalau saya berpikir justru lain. Ini kita sudah memberikan kesempatan hampir 3-4 tahun, tetapi tidak ada kurang ada prestasi-prestasi yang sangat spektakuler. Adalah mungkin hal-hal yang baik di birokrasi pendidikan, kemudian peningkatan semangat etos kerja dan yang lainnya. Tetapi di sendi-sendi filosofi dan konsep pendidikan nasional harus kita evaluasi bersama-sama. Dan Pak Menteri harus berkomunikasi, koordinasi, berkolaborasi dengan stakeholder pendidikan nasional. Yang paling penting itu, Prof. Ya, oke. Baiklah, terima kasih Pak Dudung atas kebersamaan dengan Suyanto.id. Kita selalu berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat untuk siapa saja, untuk institusi, individu maupun organisasi. Terima kasih Pak Dudung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.